Kalau pendapat Wahaboy, berzikir itu cuma dengan tangan kanan saja. Enggak. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, berzikir mesti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Muwatta lil Imam Malik rahimahullahu taala. Kemarin pembahasan kita tentang masalah ghurral muhajjalin. Nanti orang-orang ghurral muhajjalin nanti kita ditunggu oleh Rasulullah di pinggir telaga Kautsar. Itu hadis terakhir. Ditunggu oleh Nabi kita nanti di telaga Kautsar. Siapa orang yang ditunggu oleh Rasulullah? Ya, di antaranya orang-orang yang ghurral muhajjalin. Siapa ghurral muhajjalin? Ada dua pendapat ulama kemarin. Pertama, orang yang selalu mengekalkan wuduk. Yang kedua, orang yang selalu melebihkan daripada batasan daripada wuduknya. Tapi menurut mazhab Imam Maliki, yang dimaksud ghurral muhajjalin adalah orang yang senantiasa dalam keadaan berwuduk, bukan memanjangkan basuhan wuduknya. Tapi dalam mazhab yang lain, yang dimaksud ghurral muhajjalin adalah orang yang melebihkan basuhannya, tidak orang yang selalu mengekalkan wuduknya. Tapi nampaknya di sini memang Imam Malik berhujjah dengan pendapat beliau dengan orang yang disebut yang ghurral muhajjalin, orang-orang yang selalu dan senantiasa dalam keadaan berwuduk. Hadis berikutnya an Malik qala Imam Malik rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Himran maula Uthman ibn Affan anna Uthman ibn Affan jalasa 'ala al-maqa'idi faja'a al-muazzin fa'azanahu bis salatil 'ashr. Hadis ini daripada Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah, daripada Himran maula Uthman ibn Affan, bahwa Uthman bin Affan duduk dia di tempat duduknya. Ada yang mengatakan Uthman bin Affan ini duduk di dekat rumahnya. Ada yang mengatakan Uthman bin Affan sedang duduk di dekat pintu masjid. Tapi ulama banyak mengatakan Sayyidina Uthman ini duduk beliau di dekat rumahnya. Rumah Uthman bin Affan itu dekat pintu Jibril. Kalau sekarang itu kita lurus arah mihrab,
Saya alhamdulillah pernah masuk ke tempat itu. Lurus itu tuh pas kuburan Rasulullah. Jadi itu kuburan Nabi agak sekitar 50 meter adalah, sekitar 50 atau 75 meter lah. Dari lurus dari rumah Nabi, dari kuburan Rasulullah, lurus arah ke belakang, lurus arah ke saf salat. Ada di situ kamar. Kamar itu tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam kamar itu. Di kamar itu tempat istirahatnya imam. Jadi kalau bulan Ramadan, imam-imam itu istirahatnya di sana. Salat tahajudnya kadang di sana. Itu kata dia, saya dibawa masuk ketika itu ke dalam itu. Jadi dijelaskanlah bahwa itu adalah rumahnya Sayyidina Utsman. Jadi ini rumah Sayyidina Utsman, Ustaz. Kalau menengok di dalam dengan hadis ini, iya. Jadi rumah Utsman dengan kuburan Nabi itu, dengan rumah Nabi itu satu baris, sejajar dia. Rumah Utsman dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau sekarang tu rumah Utsman itu di dalam masjid. Nah, itulah dia. Dan lurus dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman duduk dia ketika menjelang masuknya waktu asar, duduk ketika Sayyidina Utsman duduk, tiba-tiba muazzin azan, terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu pun azan salat asar. Fada'a bin ma', datang sahabat, datang para pembantu khadamnya Sayyidina Utsman membawakan air kepada Utsman bin Affan. Jadi air memang kita alhamdulillah lah dengan kudrah Allah. Dulu air susah sekali di Madinah. Air itu di Madinah baru bisa didapati pertama kalau hujan lebat. Tapi hujan di Madinah tidak seperti kita. Yang kedua, adanya sumur. Maka sumur-sumur di Madinah dulu jauh-jauh. Ada yang letaknya di Bir Ali. Bir Ali tempat kita miqat itu tuh sumurnya Ali bin Abi Thalib. Berapa jauhnya dari Masjid Nabi? Jauh. Ada Bir Rauha namanya. Rauha itu Nabi suka duduk-duduk di sana. Dan itu yang agak dekat dengan Masjid Nabi. Rauha sebuah kebun, di dalamnya ada sumur. Di sana enak duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi sumurnya Yahudi yang dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi air dulu di Madinah susah. Tak seperti kita. Kita mudah air. Mudah sekali. Kita setiap rumah di bor datang air. Buat rumah kita di sini, bor datang air. Buat rumah di sana, bor datang air. Di Madinah enggak. Jadi itu salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan jangan sampai kita kufur nikmat. Maka kalau masih ada orang kita hari ini yang enggan berwudu, yang malas dia mandi, yang malas dia untuk beribadah kepada Allah karena alasannya air, itu kita termasuk kufur nikmat. Kita hari ini di dalam kamar kita tempat wudu. Paling turun daripada tempat tidur kita, melangkah agak 5 langkah sampai kita ke toilet, ke tempat wuduk kita. Rugi kita kalau kita tidak berwuduk. Kenapa? Karena dahulu perjuangan orang-orang berwuduk berbeda dengan perjuangan kita. Saya masih ingat dulu waktu kecil-kecil, belum SD lah saya masih ingat dulu dibawa orang tua saya pergi ada kajian, ada seorang ustaz yang mengaji macam kita hari inilah. Dibawa saya oleh orang tua saya masih ingat itu antara maghrib dan isya. Ketika isya itu wuduk jamaah batal, itu diberi peluang untuk berwuduk setengah jam. Saya masih ingat itu kata orang tua saya, tunggu aja di Surauni katanya. Tunggu aja di Surauni, jangan kemana-mana. Enggak. Ayah saya pergi mengambil wuduk, jauh. Pergi mengambil wuduk tu ada 15 minit, balik itu 15 menit. Karena sumur sungai itu jauh daripada musala dan jauh daripada masjid. Begitu perjuangan orang dulu dengan air. Maka kita alhamdulillah ya Allah, nikmat luar biasa kepada kita hari ini. Kita air di mana saja bisa. Nak kita buat keran di luar rumah, nak kita buat keran di dalam rumah, ada. Maka kalau masih ada di antara kita yang tidak melaksanakan salat, yang tidak bertahajud di malam hari, dia sebabkan alasan air, itu betul-betul kita mungkin orang yang termasuk kufur nikmat wa iyazubillah. Kita mudah. Kita 5 kamar di rumah kita, 3 kamar di rumah kita, seluruhnya ada kamar mandi.
Nak pakai kamar mandi yang mana kita? Jadi mudah kalau kita bandingkan dengan para sahabat Nabi, para Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika nak tahajud malam, untung ada Abdullah bin Abbas mengambilkan air. Berganti-ganti tu, Abdullah bin Abbas, kadang Anas bin Malik mengambilkan air untuk Nabi berwuduk untuk melaksanakan tahajud di malam hari. Jadi ketika Sayyidina Utsman duduk-duduk, datanglah muazzin azan, suara azan pun datang. Allahu akbar, Allahu akbar. Fada'a bil ma', datang sahabat membawakan air. Fatawadha, kemudian berwuduk. Sayyidina Utsman pun berwuduk. Thumma qala, kemudian Sayyidina Utsman berkata, apa kata Sayyidina Utsman? Wallahi la uhaddithannakum haditha, saya demi Allah, saya akan menceritakan kepada kalian akan satu buah hadis, akan satu buah cerita. Laula annahu fi kitabillah ma hadatstakumuh, kalau seandainya itu tidak ada di dalam kitab Allah pun, ma hadatstakumuh, maka aku pun tidak akan menceritakan kepada kalian. Dia ada dalam kitab Allah, maka akan saya ceritakan kepada kalian. Thumma qala, jadi apa ceritanya itu ya Utsman? Apa yang engkau dengar itu Utsman? Apa yang nak engkau ceritakan tu Utsman? Thumma qala, kemudian Sayyidina Utsman berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata. Apa kata Nabi? Ma min mri'in yatawadau fayuhsinul wudu'ahu thumma yusalli salata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra hatta yaslihaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Utsman, sami'tu, kalau ada lafaz hadis memakai sami'tu, itu hadis itu termasuk salah satu ciri-ciri hadis kuat. Karena memakai sami'tu berarti Utsman ini betul-betul langsung mendengar dari Rasulullah. Karena ada cara merawikan hadis dengan memakai lafaz haddatsana, ada memakai lafaz akhbarana, ada memakai lafaz anba'ana, ada memakai lafaz qala lahu, ada memakai lafaz sami'tu. Nah, kalau kalimat sami'tu berarti Utsman ini betul-betul mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, aku mendengar, kata Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata. Apa kata Nabi? Ma min ri'in yatawadau fayuhsinul wudu'ah, siapa saja di antara kita, siapa saja yang berwuduk kemudian ia baguskan wuduknya, maksudnya ketika dia berwuduk betul-betul dia amalkan sunnah wuduk, dia amalkan rukun wuduk, dia amalkan syarat-syarat dalam berwuduk, dia lakukan. Summa yusalli, kemudian dia salat. Setelah dia berwuduk, dia baguskan wuduknya, dia amalkan sunnah wuduk, dia amalkan syarat-syarat wuduk, dia amalkan wajib wuduk. Setelah itu dia salat. Apa kata baginda Nabi? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra, kecuali Allah ampuni baginya dosanya di antara waktu salat itu ke waktu salat berikutnya, sampai dia pun melaksanakan ibadah salat. Jadi kita hari ini berwuduk tadi kita berwuduk untuk melaksanakan salat subuh. Kita baguskan wuduk kita lakukan sunnah-sunnah dalam wuduk, kita lakukan syarat-syarat dalam berwuduk. Kemudian kita salat salat subuh, salat qabliyah tadi, maka Allah ampuni dosa kita sampai kepada waktu salat berikutnya. Berarti Allah ampuni dosa kita dari waktu salat ini sampai nanti ke waktu salat zuhur. Itu dia, itu keutamaan berwuduk. Makanya umat muslim ini kalau dia berwuduk saja amalannya, wuduk kemudian salat wajib, itu sudah dijamin dia tidak punya dosa. Berwuduk kemudian salat wajib, tak usah salat sunat dulu, tak usah dia salat rawatib, tidak usah dia salat qabliyah ba'diyah, itu saja yang dia kerjakan, itu sudah tidak berdosa lagi dia. Tapi memang lillahi ta'ala, datang waktu zuhur berwuduk dia salat zuhur, Allah ampuni dari zuhur sampai ke asar.
Di waktu asar berwuduk pula dia, salat dia waktu asar, Allah ampuni pula sampai maghrib. Begitu terus menerus, maka tidak ada peluang bagi diri. Maka disebut di dalam kitab Majalis Susaniyah, orang yang dia selalu berwuduk ketika akan salat, maka samalah dia seperti orang yang mandi sebanyak 5 kali dalam sehari. Mana ada daki lagi, mana ada kotoran lagi kalau 5 kali kita mandi dalam sehari. Tak ada daki lagi, bersih. Waktu zuhur mandi, nanti asar mandi, nanti maghrib mandi, isya mandi. Mana ada lagi dosa, mana ada lagi kotoran yang menempel di tubuh kita. Maka oleh karena itu, wudu ini adalah syariat Nabi Muhammad. Untung kita sebagai umat Nabi Muhammad dikenalkan dengan wudu. Kalau umat-umat Nabi yang lain tak ada wudu. Mereka ketika salat, ingin salat langsung saja, tidak perlu daripada berwudu. Tapi alhamdulillah, kita syariatnya umat Nabi Muhammad ada berwudu. Makanya kadang orang-orang liberal tak bisa menerima tentang wudu ini. Masa yang keluar itu di bawah angin, kenapa harus mungko yang dibasuh? Ya kan? Yang keluar itu angin, dan itu keluarnya dari pantat kita. Mengapa harus mungko yang dibasuh katanya? Mestinya pantat itu aja dibasuh cukuplah katanya. Dia orang-orang liberal ini tak menerima dia tentang fitrah ini. Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini syariat kita Nabi Muhammad, ya memang seperti itu. Ketika seseorang itu berwudu, ya dia ketika seseorang itu terkentut, ketika seseorang itu batal wudunya, ya dia mesti harus berwudu. Cara berwudu yang dia akan membasuh daripada wajahnya. Jadi kata mereka liberal, tak mesti harus itu, cukup pantat saja yang dicuci, cukup istinja saja, itu sudah cukup untuk berwudu. Padahal tidak, berwudu itu mesti memang harus membasuh daripada wajah. Apakah ini hadis ini disebutkan oleh Nabi maka Allah ampuni dosa? Apakah dosa yang dimaksud di sini dosa kecil atau dosa besar? Kan kita belum tahu. Karena Nabi cuma menyebutkan hadis ini diampuni dosanya dari waktu itu ke waktu berikutnya. Dosa yang diampuni dosa kecil atau dosa besar? Dia kan ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar itu banyak. Imam Az-Zahabi mencoba mengumpulkan dosa besar itu ada banyaknya sekitar 40 daripada dosa besar. Itu Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi mengumpulkan 40 dosa besar. Memang dosa besar ini banyak sekali. Ya di antaranya ya dosa besar ada zina, naudzubillah, makan riba, naudzubillah, kemudian menuduh orang berzina, atau kemudian membunuh orang, syirik, apalagi melawan kepada ibu bapa, itu termasuk dosa besar. Yang diampuni dosa dengan sebab berwudu ni dosa besar atau dosa kecil? Kata Al-Imam Zakaria Kandahlawi rahimahullah, wa zahirul hadis, dan meninjau kepada zahir hadis bahwa hadis ini sifatnya umum, al-kabair was-saghair, baik dosa besar ataupun dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena menengok hadis itu kan hadis itu umum, sifatnya umum, tidak disebutkan dalam hadis dosa kecil, tidak disebutkan dalam hadis dosa besar, tidak, tapi sifatnya umum. Nabi mengatakan diampuni daripada dosanya, daripada waktu itu kepada waktu berikutnya, diampuni dosa. Dosa kecil atau dosa besar tak disebutkan Rasulullah, maka ulama berpendapat bahwa itu juga bisa kedua-duanya. Dosa besar bisa diampuni, dosa kecil juga bisa diampuni. Tapi diperkuat oleh para ulama bahwa dosa yang terampuni, lakinnal ulama, menurut kebanyakan pendapat ulama, dosa yang bisa diampuni daripada wudu itu adalah dosa kecil. Dosa besar bagaimana? Wa ammal kabair la taufiru illa bittaubah. Dosa besar itu mesti harus bertaubat. Pernah berzina, taubat kepada Allah. Pernah kita membunuh, pernah kita menuduh orang berzina, pernah kita menjadi saksi palsu, pernah memakan riba, taubat kepada Allah. Syarat taubat itu dengan taubat nasuha.
Cara taubat nasuha, pertama istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan yang sudah pernah kita lakukan. Maksiat yang pernah kita lakukan, kita sesali. Yang ketiga, berjanji di dalam hati kita tidak akan melakukan maksiat itu lagi. Itu namanya taubat nasuha namanya. Kalau orang yang melakukan maksiat besar kemudian taubat nasuha dia, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi ada taubat sekedar taubat saja, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu taubat biasa. Kalau kata orang kampung gitu tuh taubat sambalado tu katanya. Habis beko pode tambah pula ladonya lagi. Habis nanti istighfarnya buat maksiat balik. Nah, ya. Jadi taubat yang dianjurkan itu taubatan nasuha. 3 syarat rukun taubat nasuha. Pertama, mohon ampun kepada Allah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, bahwa dia menyesali di dalam dirinya bahwa perbuatan maksiat pernah ia lakukan. Menyesal betul. Ya Allah, menyesal. Kemudian yang ketiga, alla yauda, bahwa dia berjanji di dalam hatinya bahwa dia tidak akan melaksanakan maksiat itu lagi. Itu taubatnya disebut dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang-orang yang mengamalkan dan orang-orang yang selalu bertaubat dengan taubatan nasuha. Ada lagi pendapat Imam Ibn Arabi. Ini yang ketiga. Jadi pendapat pertama, dosa itu dosa kecil, dosa besar. Pendapat ulama yang kedua, yang diampuni itu cuma dosa kecil saja dengan wudhu. Adapun dosa besar itu mesti dengan taubat. Yang ketiga, pendapat Imam Ibn Arabi, dosa yang diampuni di sana adalah dosa yang berkaitan dengan Allah. Sedangkan dosa yang berkaitan dengan manusia, maka itu tidak terampuni dengan dosa wudhu, illa kecuali dengan ridhanya daripada manusia itu. Jadi kalau awak berhutang, tak bisa je wudhu tu aja pakai hutang tu. Ya, awak berhutang je orang kan, berhutang je orang. Tak usahlah bayar hutang awak lain apa tu nya. Diampuni because salah awak dari Allah tu. Berwudhu aja tak bisa. Ini pendapat Imam Ibn Arabi. Jadi kata Imam Ibn Arabi, dosa yang diampuni dengan wudhu itu adalah dosa yang berkaitan dengan Allah. Dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah, mungkin mata salah pandang, mungkin tangan salah mungkin tangan salah pukul, atau kaki salah melangkah. Itu dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah. Tapi dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia itu tidak bisa terampuni dengan wudhu tadi. Itu kata Imam Ibn Arabi. Itu dia. Iya juga lah, kalau bisa pula wudhu tu menghapus dosa kita dengan manusia, ancak itu biar utang sebanyak-banyak aku kawan kan. Mereka tak dibayar, bayarlah utang anda. Dosa dan kewang tu lah, tapi dia berwudhu tadi kata dia. Dia tak bisa rupanya. Jadi kata Imam Ibn Arabi, dosa yang diampuni itu kalau dosanya itu dosa berkaitan dengan Allah. Sedangkan dosa yang berkaitan dengan manusia itu tidak bisa dengan wudhu itu diselesaikan. Hadis berikutnya, kemudian dibacalah tentang ayat yang turun itu. Aqimis salata tarafal nahari wa zulfa wa zulfan minal laili innal hasanata yadhhibna sayyi'ah. Ini tentang bahawa dirikanlah salat di waktu siang, di waktu malam, sesungguhnya kebaikan itu menghapus daripada kejahatan. Jadi wudhu tadi itu menghapus daripada dosa-dosa seorang hamba kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Hadis berikutnya, qala an Malik an Zaid ibn Aslam an Atta ibn Yasar an Abdullah as-Sanabihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis daripada Abdullah Sanabihi. Ada yang mengatakan beliau ini tabi'in, tapi banyak juga yang mengatakan beliau ini seorang sahabat. Qala idza tawadda al-abdul mu'min, apabila berwuduk seorang hamba mukmin, maksudnya kita seorang mukmin, apabila kita berwuduk, apabila berwuduk seorang hamba mukmin,
famat madha kharajat khataya min fihi, dan dia berkumur-kumur, maka keluarlah dosa daripada mulutnya. Itu dia. Makanya awal mula itu tuh kumur-kumur, buang, kumur-kumur, buang. Itu ketika kita membuang tadi itu, dosa kesalahan yang ada dari mulut pun Allah ampuni. Jadi tak ada kita ruginya sebenarnya kalau kita berwuduk ni, tak ada ruginya. Wa idza stansara kharajat khataya min anfi, dan apabila dia berkumur istinsar ni memasukkan air ke dalam hidung, maka setelah berkumur-kumur masukkan air ke dalam hidung, maka kharajat khataya, keluar pula lah segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan daripada hidung. Kumur-kumur, dosa daripada mulut, Allah ampuni. Memasukkan air ke dalam hidung, dosa daripada hidung. Ya. Nanti kita jelaskan apa pula dosa daripada hidung. Tak mungkin hidung apa nak ambil dosa-dosa. Pernah. Nanti dijelaskan. Kita baca terjemahan hadis ini dulu. Fa iza ghassala wajhahu, dan apabila membasuh seseorang akan wajahnya, kharajat khataya min wajhihi, keluarlah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa daripada wajahnya. Hatta takhriju min tahta asfar, sampai keluar dosa-dosa itu daripada kelopak matanya. Makanya ini salah satu dalil mata tu tak perlu dibasuh. Dengan membasuh muka sudah terbasuh mata. Itu dia. Tak perlu kita buka mata ketika berwuduk, tak perlu. Justru dalam ilmu tabibnya, ilmu kedokterannya itu tak boleh, berbahaya. Bisa berakibat kepada buta itu. Dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan betul oleh Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, disyarah di dalam Manahijul Imdad oleh Syekh Ihsan. Jadi dalam berwuduk tu mata tak boleh, tidak mesti harus dibuka. Ini ada sebagian orang mata dibuka macam ini. Dalam kesehatan tidak baik, bisa berakibat kepada buta. Buta terlalu cepat. Jadi tidak mesti harus dibuka mata. Maka dalam Manahijul Imdad, Imam Ihsan itu dalam Irsyadul Ibad, begitu juga Syekh Zainuddin Al-Malabari menjelaskan tentang qadiyah itu, bahawa itu tidak termasuk bagian daripada bab yang aulawi. Aulawi ini tidak termasuk bagian yang begitu dianjurkan dan disunnahkan. Jadi tidak mengapa kita untuk tidak membuka mata. Jadi cukup dengan membasuh wajah itu sudah sama dengan membasuh mata. Maka di sini disebutkan ini kharajat, keluar daripada dosa kesalahan-kesalahan itu daripada kelopak matanya. Bukan berarti mata dibasuh, tidak. Yang kita basuh, yang disuruh Rasulullah cuma membasuh daripada wajah saja. Fa iza masaha bi ra'sihi, dan apabila seseorang menyapu daripada kepalanya, maka keluar pula lah dosa-dosa daripada kepalanya. Hatta takhruju min udhunaih, sampai keluar pula lah dosa-dosa itu daripada telinganya. Fa iza ghassala rajlaihi kharajat khataya, dan apabila seseorang membasuh daripada dua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa daripada dua kakinya, sampai keluarnya dosa itu daripada kuku-kukunya. Kuku jadi jemari kita. Thumma kana masyuhu ilal masjid wassalatuhu nafilatan lahu, kemudian setelah itu dia berjalan ke masjid dan melaksanakan ibadah, dan itu tambahannya. Jadi dah berapa nak pahala kita itu, dosa kita diampuni. Basuh wajah diampuni dosa wajah, basuh tangan diampuni dosa tangan, basuh kepala, nyapu kepala diampuni dosa kepala, cuci kaki diampuni. Dah banyak dosa, tiap anggota tubuh kita diampuni. Kemudian kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat, itu bagian daripada tambahannya. Baik, kita syarah hadis ini satu persatu. Apa kata musannif syarih rahimahullahu ta'ala? Yang dimaksud dengan ketika seseorang berkumur-kumur, kemudian keluar daripada mulutnya dosa. Dosa apa itu yang dimaksud? Memang dosa zahir. Dosa zahir, mengguncingkan orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, apalagi namimah, mengantar jemput, mengadu domba. Semua dosa-dosa itu terampuni dengan kita berkumur-kumur. Maka berkumur-kumur itu penting rupanya.
Bukan saja setelah makan kita dianjurkan berkumur-kumur, ketika nak berwuduk pun dianjurkan berkumur-kumur. Pernah kita menggunjingkan orang, diampuni dosa. Pernah kita memfitnah orang, diampuni dosa. Pernah kita daripada memfitnah atau mengadu domba, diampuni dosa. Daripada dosa mulut. Tapi itu juga perlu kita untuk minta maaf kepada orang kalau orang itu kita fitnah, padahal tidak pada waqi'nya. Wa idza stansara, dan apabila seseorang memasukkan airnya ke dalam hidung, maka gugur pula lah dosa daripada dosa hidung. Mana dia dosa hidung? Apakah hidung pernah melakukan dosa? Pernah, kata musannif. Apa dia? Seperti membaunkan baunan harum atau parfum yang dipakai oleh perempuan yang ajik Nabi. Itu bahayanya perempuan tu pakai parfum. Perempuan yang halal menikah pakai parfumnya, terhirup parfumnya oleh kita, itu termasuk dosa daripada dosa hidung. Makanya perempuan tu tak dianjurkan memakai parfum dalam pandangan syariat keluar rumah. Ya, walaupun tidak sampai ke tahap hukumnya haram sebagaimana dalam syarah Manahijul Imdad, tapi itu bagian daripada hukum makruh. Kalaupun perempuan tu ingin memakai parfum, apa ciri-ciri parfum perempuan? Parfumnya perempuan tu syadidun launuha wa khafifu raihuha. Ciri-ciri parfumnya perempuan itu warnanya kuat, baunya tipis. Itu boleh dipakai oleh perempuan. Warna parfum itu kuat warna ya, tapi baunya tipis. Itu boleh perempuan memakai. Tapi kalau syadidun rihuha, kalau parfum itu kuat wanginya, tipis warnanya, itu perempuan tak boleh memakainya. Perempuan tak boleh memakai parfum yang seperti itu. Jadi ciri-ciri parfum yang boleh dipakai oleh perempuan, yang kuat warnanya tapi tipis baunya. Ada Ustaz? Ada. Ya, kalau kita boleh mensyarahkan lebih apa lagi, ya seperti kalau kita mengumpamakan seperti deodoran lah. Deodoran tu warnanya kuat kan, kadang ada yang warna putih, ada yang warna apa, kuat, tapi baunya tipis. Maksud tipisnya cuman perempuan tu saja yang membaunkannya, orang lain kan tidak. Jarang kita membaunkan baun deodoran, jarang. Ya kalau nak wah hidup ke ketiaknya deh, kalau hidup ke ketiak ya baun. Jadi, kalau kita cium pun mendekatkan mulut kita ke ketiak, tentu ya ndak ni untuk sekadar untuk kita saja. Ya, sama dengan kita pakai deodoran, itu untuk kita saja. Orang lain jarang membaunkan deodoran kita. Ya, jarang membaunkan mungkin karena deodoran itu tipis baunya mungkin juga, atau mungkin sudah kalah oleh baun ketiak kita, bisa jadi kan. Makanya nak berbaun dia deodoran itu. Tapi umpama seperti itulah. Jadi perempuan kalau nak pakai wangi-wangian juga, deodoran itu sudah cukup lah sebenarnya itu, untuk menghilangkan bau tubuh dia saja. Jadi bolehkah perempuan memakai wangi-wangian? Boleh, tidak apa-apa. Tapi seperti tadi, syarat parfumnya tadi, kuat warnanya, tipis baunya. Kalau laki-laki, tipis warnanya, kuat baunya. Itu boleh bagi laki-laki. Itu boleh bagi laki-laki, seperti misik atau seperti apa lagi, kasturi dan lain sebagainya. Jadi itu termasuk dosa. Kemudian mengharumkan baunan yang dimasak, kemudian dia tidak dengan cara yang halal, ya, tidak makanan yang halal. Ya, apa contohnya? Ya, maaf, orang memanggang kondio umpamanya kan, ada kita bertetangga dengan orang non muslim, kayaknya makanannya babi, panggangan babi itu sampai ke rumah kita, terhirup pula oleh kita, ternyata itu termasuk maksiat hidung rupanya. Gitu deh. Jadi bagaimana? Sancak itu tutup pintu jendela, tutup pintu apa, maka jangan bertetangga dengan mereka. Kemudian idza ghassala wajhahu, apabila seseorang membasuh wajah, maka keluar pula lah dosa daripada wajahnya itu. Maka dosa yang pernah dilakukan, dosa yang disebut dosa dengan wajah itu adalah, kenapa Nabi mengatakan wajah? Karena di dalam pada wajah tadi ada mata,
karena di wajah tadi ada otak, akal, pikiran, karena di wajah tadi ada mulut, di wajah tadi ada hidung, di wajah tadi banyak, maka disebut wajah. Tapi kegunaannya adalah untuk ibadah, untuk anggota tubuh yang lainnya, ya seperti mata. Maka mata tadi tak perlu dibasuh karena sudah keluar daripada anggota tubuhnya. Kemudian tangan, apabila seseorang membasuh kedua tangannya, maka gugurlah dosa daripada tangannya. Tangan yang pernah merampas, tangan yang pernah menyakiti, tangan yang pernah mengambil hal yang haram, tangan yang pernah memakan makanan haram, tangan yang pernah meminum minuman haram, diampuni dengan kita berwuduk mencuci tangan kita. Nabi mengatakan di sana tangan. Apakah itu tangan kanan saja atau juga dengan tangan kiri? Kan Nabi mengatakan di sana jelas itu, wa idza ghasala yadayhi, dan apabila seseorang membasuh dua tangannya, maka keluarlah dosa daripada yadayhi, daripada kedua tangannya. Ini dalil. Maka kata para ulama, la tathhirul yumna hatta yaghsilul yusra. Tidak sempurna, tidak sah yang kanan itu kalau tidak membasuh yang kiri. Ini dalil bahwa berzikir pun mesti harus memakai yang kiri. Ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Kalau pendapat wahaboy, berzikir itu cuma dengan tangan kanan saja. Tidak. Pendapat ahlu sunnah wal jamaah, berzikir mesti dengan tangan kiri juga. Pakai tangan kiri. Sebagaimana berwuduk, tidak akan sah basuhan kanan ni kalau tidak dibasuh yang kiri. Betul tak? Bapak berwuduk, basuh yang kanan saja. Habis tangan kanan, langsung sapu kepala, telinga, kaki yang kanan saja. Tak usah yang kiri. Sah apa tidak wuduk? Tidak. Ketika salat takbir, lipat yang kanan saja, yang kiri turunkan ke bawah. Sah tak? Hah? Tidak sah. Dalam hal apapun, tangan kanan bergandeng dengan kiri, yang kanan bergandeng dengan yang kiri. Makanya ketika berzikir, beri peluang pula yang kiri ini untuk nanti bersaksi kepada Allah. Oh, yang kiri itu untuk yang kotor-kotor. Ya, kalau kita melakukan sesuatu hal yang dengan istinja, tentu memang harus dengan kiri, itu takdirnya. Tapi bukan berarti karena dia melakukan yang kotor kemudian tidak kita beri peluang dia untuk berzikir. Tidak. Beri dia peluang untuk berzikir. Sebagaimana dia juga berpeluang untuk ketika salat dia mesti harus dilipat, ketika berwuduk dia mesti harus kita basuh, ketika sujud dia mesti harus kita letakkan, ketika rukuk dia mesti harus kita jadikan sebagai tumpuan. Kenapa untuk berzikir dia tidak kita beri peluang untuk berzikir kepada Allah? Maka cara orang tua kita dulu tu dah benar itu. Orang tua kita dalam berzikir, Allah subhanallah, 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 subhanallah. Datang kini, lemodeko je orang kini sodole. Tinggal ini, itu bukan bagian dari sunnah ya. Nabi tidak mengatakan dalam hadis. Buka dalam hadis Sunan Abi Daud, buka di dalam hadis Tirmizi. Nabi SAW itu berzikir, yuq'aduhun nabi aidih. Nabi menghitungnya dengan memakai tangan. Tangan ada mengatakan aidihi, itu adalah kedua tangan. Nabi tidak mengatakan dengan tangan kanan, Nabi juga tidak mengatakan dengan tangan kiri. Maka ulama mengambil kesimpulan karena yang Nabi maksud tangan, maka bolehlah memakai tangan kanan dan tangan kiri. Saya masih ingat syarahan syekh saya, Syekhuna Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani. Beliau ni seorang ahlul hadis di Mesir. Beliau hafal Sahih Bukhari seperti membaca Al-Fatihah di dalam solat. Masih hidup beliau sekarang. Usia mungkin ada sekitar 60, 67, 68 ada usia beliau. Hafal Sahih Bukhari beliau gagah. Muhammad Abdul Ba'is, Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani. Beliau mensyarahkan hadis itu bahawa mesti harus kita bawa pula lah tangan kiri untuk dia berzikir kepada Allah. Jadi orang tua-tua kita dulu tak betul itu cara mengajarnya. Nanti itu masukkan ke sini. Begitu dia. Kenapa kita hari ini tidak dengan kanan aja? Karena Syekh Albani katanya yang kiri itu untuk ceboknya. Ada orang cebok pakai tangan kanan. Kenapa? Lemah tangan kirinya. Pakai apa dia cebok? Tentu pakai tangan kanan. Jadi itu tidak boleh tangan kanan berzikir karena tangan kanan cebok. Nah, jadi kita tu dah betul sebenarnya amalan yang diajarkan oleh orang tua-tua kita dulu. Zikir pakai dua tangan. Saya hampir seluruh masyaikh saya perhatikan zikir pakai dua tangan dan pakai jari.
Saya perhatikan Syekh Ahmad Hajid, Syekh Nuruddin, kemudian para masyaikh yang lain yang ada baik di Sudan, baik di Mesir, baik di Makkah, Madinah pun saya perhatikan masyaikh berzikir dengan dua tangan dengan memakai dua jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Buka dari sini lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. 20. Tutup lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Cukup 33 kali. Semakin banyak tangan dalam keadaan bergerak, semakin banyak dia untuk bersaksi. Jadi jangan pakai tangan kanan, kiri pun beri peluang dia untuk ini dia maksudnya musannif, la tathirul yumna, tidak suci yang kanan ini sehingga kita pun harus mensucikan yang kiri. Yang kiri harus juga disucikan. Tak bisa yang kiri tidak dibasuh kemudian cukup dengan kanan saja, tak bisa. Sama dengan salat kanan saja kita lipat, yang kiri ini tak kita lipat. Sahkah salat kita? Tidak sah. Maka oleh karena itu harus ada kanan, harus ada kiri. Beri yang kanan peluang ibadah, beri pula yang kiri untuk menjadi saksi nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi mengatakan wa huwa zahir qaul ghassalul yadaihi. Nabi itu membasuh daripada dua tangannya. Maka oleh karena itu yang kiri akan yang sempurna, yang kanan akan sempurna dengan adanya yang kiri. Maka di sini disebutkan lagi oleh musannif rahimahullah, innal wudu'a yukaffiru ma madha was salatul mustaqbilatu dzunubah. Jadi di sini ada dua. Allah ampuni dosa disebabkan karena berwudu, Allah ampuni dosa disebabkan karena kita solat. Jadi kan setelah berwudu langsung salat. Wudu Allah ampuni dosa wudu. Salat Allah ampuni pula daripada dosa salat. Apa perbedaannya? Apakah dengan dosa yang sama? Kalau memang sudah berwudu dah ada habis dosa berarti. Salat ini kapan pula kita lagi melakukan dosa? Karena belum ada apa-apa. Kita masih salat kemudian berangkat berdiri di saf. Sudah habis dosa kita diampuni oleh wudu. Kemudian datang lagi salat, salat pun mengampuni dosa. Dosa apa yang diampuni oleh salat ini? Sedangkan dosa tidak ada lagi karena wudu sudah kita lakukan. Kata musannif, innal wudu'a yukaffiru ma madha, bahwa wudu tadi mengampuni dosa yang telah berlalu, sedangkan salat mengampuni dosa yang akan datang. Ya Allah, berapa ndaknya mulia kita, berapa ndaknya mulianya umat Nabi Muhammad. Berwudu diampuni dosa. Apa yang diampuni oleh wudu? Dosa yang telah berlalu, dosa-dosa dulu diampuni. Kemudian kita salat, Nabi katakan salat pun mengampuni dosa. Dosa apa lagi yang akan diampuni oleh salat? Sedangkan wudu sudah selesai dosa diampuni. Ternyata wassalatul mustaqbal, dan bahwa sesungguhnya salat itu mengampuni dzunubahu, daripada dosanya yang akan datang. Jadi wudu dah diampuni yang berlalu, salat kita, dosa kita yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dosa kita yang akan datang sudah diampuni kemudian bebas saja buat maksiat setelah salat. Enggak. Mereka jangan kau siap sembahyang lama aja mencilok, lama aja kita bergunjing. Berdosa enggak? Tadi saya salat. Katanya salat itu mengampuni dosa yang akan datang katanya. Maka itu salam enggak. Bukan. Jadi apa maksudnya? Dosa yang akan datang di sana maksudnya kalau dosa yang tidak sengaja. Dosa yang tak sengaja, dosa mata tak sengaja kita pandangkan, dosa daripada dosa hati, dosa yang lain sebagainya, yang intinya dosa yang tidak kita sengaja. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bis-shawab.